Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. So, per hari ini saya bakalan membahas atau mengupdate pergerakan harga Ethereum ya. Dari beberapa video sebelumnya saya sudah mencoba untuk update pergerakan harga Ethereum, dan per hari ini saya akan mencoba juga untuk mengupdate pergerakan harga Ethereum kembali. Tetapi sebelum masuk ke inti materinya, saya bakalan ngebahas dari crypto market cap keseluruhan per hari ini, yang dimana per hari ini mengalami penurunan sekitar 0,1%. Posisi market cap cryptocurrency berada di kisaran 809 billion dolar ya, yang dimana per hari kemarin kan sekitaran 811 ya, sekarang sudah mengalami penurunan sekitaran 8 ke 9 ya. Jadi ya cukup lumayan untuk hari ini, yang dimana per hari ini juga posisi top 10 cryptocurrency campur ya, ada yang posisinya turun dan ada juga yang posisinya mengalami kenaikan, tapi kenaikannya pun tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti itu teman-teman ya. Jadi ya cukup lumayan posisi hari ini, posisinya masih berada di posisi sideways saja, tidak ada kenaikannya signifikan dan penurunannya juga signifikan. Mungkin kita bakalan melihat pergerakan weekly ini ya, weekly atau minggu ini atau minggu depannya, kita bakalan melihat posisi pergerakan harga Bitcoin yang cukup lumayan volatile seperti itu. Kita langsung masuk aja ke inti materinya. Yap, per hari ini saya sudah berada di posisi Ethereum ya, sudah berada di posisi market Ethereum di time frame 4 jam, yang dimana posisinya sekarang itu kebetulan ini sudah ada mappingan saya juga sebagai roadmap untuk saya masuk ke posisi market ya, untuk ngambil posisi long atau short dia yang bagus itu di daerah mana. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang si posisi market itu sudah berhasil break dari posisi major support ya, yang dimana berarti kalau misalkan kita ngelihat si posisinya itu kan, pertama itu dia berhasil maintain di posisi area ini ya, 1236 sampai 1231, yang dimana posisi ini itu pernah menjadi posisi area terkuatnya untuk Bitcoin ya, untuk Ethereum, area terkuatnya untuk Ethereum. Dan di sini si posisi market pernah terreject satu kali sampai akhirnya dia pumping signifikan. Nah, sebenarnya di sini itu atau di area ini itu bisa dijadikan area flip untuk Ethereum teman-teman, yang dimana berarti ketika sekarang si posisi market itu berhasil untuk break lagi. Nah, posisi ini kan sudah ada saya tandain. Atau teman-teman kalau misalkan saya mau ngambil area wick di atasnya bisa ya, mau ngambil area wick di atasnya juga bisa, berarti tinggal tarik aja garis yang biru ini ke area atas. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat posisi area ini itu bisa dijadikan sebagai area flip untuk Ethereum teman-teman ya. Ini bisa disebut sebagai area kuatnya. Ketika si posisinya berhasil untuk di break signifikan, berarti ini bisa menjadi area kuat untuk Ethereum. Itu apakah sekarang si posisi Ethereumnya itu mampu untuk break langsung signifikan ke kisaran 1260 ya, 1260, karena di posisi area ini kan bisa disebut juga sebagai area imbalance untuk Ethereum. Kalau misalkan si posisinya, nah ini kemarin malam kan si posisinya itu berhasil untuk apa? Berhasil untuk retest terlebih dahulu ya. Dia berhasil untuk retest tapi akhirnya ke reject signifikan di posisi area kisaran 1240 sampai 1230-an ya. Si posisinya berhasil di reject signifikan, yang mana posisinya langsung jatuh signifikan juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah si posisi market Ethereum ini berhasil untuk break signifikan langsung ke kisaran 1241 ya, atau 1241? Jikalau
si posisinya itu berhasil untuk break kisaran 1241, ada kemungkinan untuk Ethereum ini bakalan berhasil untuk menyentuh kisaran 1280-an atau bisa nyampe ke kisaran 1300 lagi, karena di posisi area atas ini ya market Ethereum meninggalkan banyak imbalance, yang dimana berarti ketika ada ketimpangan harga ya, ada ketidakseimbang di dalam market, biasanya para market maker atau para bandar itu selalu ada yang namanya penyeimbangan terlebih dahulu. Makanya saya tetap masih expect si posisi market Ethereum ini masih bisa naik terlebih dahulu ya, setidaknya sampai ke $1.300 atau sampai ke $1.280 baru si posisinya bisa bisa turun lagi itu. Jadi posisi area yang sekarang ini sebagai confirm lower high-nya ya, si posisinya sebagai confirm lower high ya, yang dimana si posisinya kan di sini sudah terbentuk higher high. Berarti kalau misalnya sudah ada higher high tidak dikonfirmasi dengan adanya lower high, yaitu bisa jadi pincang juga. Jadi saya masih berharap si posisi market Ethereum ini terbentuk atau ngebentuk terlebih dahulu ya, semacam higher high di posisi ini, lower high ya, ngebentuk dulu semacam lower high, konfirmasi higher high daripada market yang sudah terjadi sebelumnya, seperti itu ya. Jadi untuk sekarang area yang paling kita menunggu terlebih dahulu ya, untuk setup mengambil posisi long. Harusnya posisi marketnya itu turun dulu ke area bawah ya, setidaknya 1179 atau 1180 ya. Ketika si posisinya berhasil maintain di area kisaran ini ya, dia turun langsung naik signifikan ya, mungkin ini adalah ya setup yang ini bagus untuk kita pertimbangkan mengambil posisi long, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai open posisi di market, mendingan kita wait and see terlebih dahulu ya, dibandingin nanti kita open posisi short keseret open posisi long juga malah keseret. Jadi mendingan kita menunggu terlebih dahulu konfirmasi yang akan terjadi di market seperti apa, baru ketika sudah mendapatkan konfirmasi yang bagus untuk kita ngambil posisi long, baru kita ambil posisi longnya atau take action langsung di market, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari posisi BTC dominance juga ya, si posisi Bitcoin dominance, yang dimana ini bakal menjadi pengaruh besar kepada altcoin ya, ketika posisinya itu BTC dominance ini pumping signifikan ya, yang terjadi kepada altcoin itu altcoin jatuhnya besar-besaran gitu ya. Jadi kita juga mendingan wait and see terlebih dahulu ya, apa yang terjadi di market itu bisa mempengaruhi pada psikologi kita juga ya. Jadi mendingan kita wait and see terlebih dahulu melihat konfirmasi dari market gitu. Nah si posisi BTC dominance kan sebelumnya pernah ngebentuk semacam double bottom ya, dia berhasil break dari posisi naik lainnya dan pumping signifikan. Sampai sekarang si posisinya belum ada koreksi sama sekali. Kalau misalnya kita turun juga di time frame 1 jam, si posisinya masih saja tertahan di posisi area range ini, malah di sini membentuk confirm lagi semacam double bottom, atau bisa juga disebut semacam full flag ya. Nah yang dimana si posisinya sekarang sudah break dari posisi area trendline topnya atau trendline area atasnya gitu. Makanya kan kita ngelihat si posisi area altcoin di sini tuh ya, posisi area altcoin jatuhnya lumayan cukup signifikan juga, seperti itu. Jadi untuk saya mendingan untuk sekarang mendingan kita wait and see terlebih dahulu, karena di posisi market Bitcoin itu sudah ada confirm yang namanya change of character. So mendingan kita nunggu terlebih dahulu, karena ada kemungkinan si posisinya menyentuh lagi area posisi demand yang ini.